Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Pipi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sekarang sudah bersedia untuk mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Karena kita merencanakan nanti tanggal 24 itu saya akan mengobservasi Ibu di kelas. Iya, mangga silakan. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Nah, untuk observasi nanti tuh Bu ya, untuk proses pembelajaran di kelas Ibu nanti, kira-kira apa Bu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai? Yaitu tujuan pembelajarannya yaitu mencoba supaya siswa dapat membuat kompos dengan bantuan mol nasi bekas secara tepat. Gitu. Tujuannya bagus sekali ya Bu ya, kita bisa mengolah sampah, jadi biar anak bisa mengolah sampah menjadi kompos. Kemudian nanti dalam pembelajaran Ibu nanti apa pengembangan yang akan Ibu capai gitu di dalam proses pembelajaran nanti itu? Nanti pengembangan yang akan dicapai seperti biasa, saya mengamati siswa dulu, nanti siswa ini minatnya kemana. Nah, dari pengamatan tersebut kan di PKWU ada 3 tema nih, ada 3 tema. Diantaranya ada siswa yang memiliki minat di keterampilan, ada yang siswa keterampilan itu maksudnya kerajinan, ada yang berminat di pengolahan, masak memasak, dan ada satu siswa yang belum diketahui minatnya di mana. Maka dari itu di akhir semester ini saya coba mengenalkan bagaimana cara budidaya. Nah, target siswa yang tidak berminat kemana-mana ini saya pengen coba mengenalkan ke siswa tersebut menyukai tidak metode pembelajaran seperti ini gitu. Karena kalau misalnya dicoba ke metode-metode lain, anak tersebut kurang termotivasi. Coba mendiferensiasikan, selain dari diferensiasi bagaimana profil mereka belajarnya, saya juga akan mencoba mendiferensiasikan teknik-tekniknya, jadi diferensiasi konten, jadi teknik pembuatan kompos itu sendiri, jadi berdiferensiasi. Nanti dari diferensiasi tersebut dicari teknik pembuatan kompos yang paling praktis, mudah, dan biaya murah. KSE-nya dapet, sosial emosional dapet. Tapi sebelum pembelajaran praktik seperti biasa untuk meningkatkan motivasi mereka, KSE yang saya gunakan biasanya ice breaking. Ice breakingnya berat. Kalau ice breaking kan biasanya kalau nggak nari-nari ya, tapi saya coba ganti ice breakingnya dan menggunakan game interaktif seperti itu. Lalu dalam pembelajaran nanti ada strategi, metode atau pendekatan seperti apa itu yang akan Ibu laksanakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai gitu untuk siswa? Nah, kalau strategi yang dipersiapkan seperti biasa, kita menyiapkan RPP dulu, RPP pembelajaran, terus tuh selain itu juga media-medianya. Nanti kan kalau media pembelajaran seperti alat dan bahan itu disampaikan ke siswa 1 hari sebelumnya supaya mereka menyiapkan. Jadi tidak dadak. Nanti metodenya apa? Kalau metodenya seperti biasa metode unjuk kerja atau metode praktik. Nah, tapi di sini juga sebelumnya saya menggunakan metode demonstrasi dulu ke anak. Nah, kira-kira kapan Bu kita pembelajaran ini akan dilaksanakan? Pembelajarannya mulainya hari Rabu. Hari Rabu tanggal 24 Mei di kelas kebetulan yang kita di jam sudah mulai masuk ke budidaya itu di kelas IPS 3. Nanti kita ke kelas IPS 3. Baik Bu, saya semakin penasaran ini, pengen lihat bagaimana proses pembuatan dari kompos itu Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita sekarang ini nih, kira-kira apa yang Ibu dapat gitu? Dari percakapan di sini pertama yang saya dapatkan, oh iya, kalau misalnya untuk membuat misalnya pembelajaran gitu kan harus dikemukakan dulu strateginya, medianya, tekniknya. Jadi kan ketika prakteknya kita tidak ujuk-ujuk di tengah jalan punya ide nanti besok praktek ini ya gitu kan, enggak, tapi kan kita terencana. Dari terencana ini berarti kita bisa tahu nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Terus kan kita berarti dari pembicaraan praobservasi ini, oh iya,
kita itu harus memiliki 2 plan, ada plan A, plan B, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Dan semoga nanti pembelajaran di kelas lancar, ya semua rencana itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan untuk siswa, gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas nanti ya. Kalian membuat kompos dari daun kering. Nah, kenapa menggunakan medianya adalah daun kering? Jadi karena daun kering di sekolah kita sangat melimpah, ya kan? Sedangkan kalau daun kering itu tidak boleh dibakar karena nanti akan mencemari lingkungan. Oleh karena itu kita manfaatkan menjadi kompos. Jadi saya maksa kalian per kelompok, masing-masing kelompok nanti tinggal memilih perannya. Seperti biasa ibu selalu meminta kalian untuk saling berkolaborasi dan gotong royong. Nah, kalau tadi pagi sebelum kita ke tempat praktek mencari daun kering, ibu akan meminta kalian mengingat kembali materi di minggu kemarin. Itu ada kuis dari kalian, itu ada kuis interaktif. Linknya sudah ibu berikan ke PJ, silakan linknya dibagikan ke teman-temannya. Tapi tidak usah panik. Nah, paniknya gimana Bu? HP saya tidak support. Kalau HP-nya tidak support, bisa pinjam punya temannya. Nah, di situ ada 20 pertanyaan mengenai materi dari minggu kemarin. Di situ kalian silakan tinggal klik, kemudian jawab soalnya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kalau sudah selesai, itu nanti terakhir di SS nilai kalian berapa detik, kemudian nilai soalnya berapa yang benar dijawab. Sudah? Yuk. Nah, ini mini quiz. Quiznya 20 soal. 20 soal ini silakan kalian jawab. Nanti ibu ambil nilai terbaiknya dilihat dari peringkat kalian. Jadi itu bahwa kalian pengetahuan kalian itu sudah sejauh mana tentang materi kemarin pengolahan, yaitu makanan internasional. Ada yang mengalami kesulitan? Kalian kirim ke PJ. Nanti PJ-nya dikirim dulu dalam bentuk drive ya. Bisa. Salah. Iya sih salah. Di Jepang. Bener kan? Pancake yang digoreng-goreng. Irama. Udah. Tapi kemudian air susu yang beras itu membantu fermentasi sehingga menjadi dekomposer yang baik dan bagus, sehingga nanti pupuk kompos yang kalian hasilkan itu akan menjadi lebih bagus dan lebih cepat menimbulkan tanaman. Oke, dari penjelasan ibu ini sebelum kita keluar ke lapangan cari praktek, cari daun kering, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan ke kelompok masing-masing. Oh ya, untuk mencari daunnya kita ke arah di depan perpustakaan. Di situ ibu lihat sudah ada tumpukan daun kering. Nanti kalian tinggal ambil di situ. Nanti terakhir kita kumpul di bengkel. Bengkel yang biasa kita untuk praktek. Tahu kan yang kemarin kita praktek psikoprik, kita kumpul di situ belakang masjid. Coba kelompok lainnya perhatikan, nanti ibu beritahu cara pembuatan komposnya.
kalau produk yang kita buat itu harus bernilai jual. Nah, di sini temanya dari sampah jadi berkah. Udah? Belum. Nah, terus langkah selanjutnya kita buat larutannya. Air cucian beras dimasukkan ke sini, ke baskom. Tuangkan semuanya, tuangkan. Kalau misalnya masih kurang, ini nggak boleh timpuk gini ya, nanti baju kalian basah. Nah, Woi, kelompok jahat ini. nah kalau sudah tinggal diaduk-aduk, aduk-aduk biasa. Kalau udah diaduk, nanti airnya dicipratkan ke daun ini, dibasahi semua, kemudian kalian aduk lagi sampai semuanya basah. Yang enggak panas. Iya, betul, gede sekali ya embernya. Ada tapi itu ada olinya. Dah cukup, nanti tinggal diciprat-cipratkan. Oh gitu. Nah, dibasahin. Ada yang mengaduk. Gimana ini Bu? Punya orang yang punya kelas lain, jangan ganggu. Ya, simpan lagi. Gede aja nasi goreng oh. Udah cukup. Jangan tumpuk. Nah, kalau udah dimasukkan. Udah basah semua kan? Ya. Semuanya udah basah. Jangan sampai ada daun yang tersisa di bawah. Nanti sisa airnya disiramkan ke sini. Nah, kenapa tujuannya Ibu ngambil setengah? Setengah itu kan bagian atasnya sudah lembab. Nah, kalau lembabnya di bagian bawah, nanti kan airnya akan jatuh semua. Yang atasnya kering. Tapi kalau misalkan yang atasnya masih basah lembab, itu nanti airnya akan turun ke bawah dan dia bagian bawah pun akan basah. Nah, sisa airnya jangan dibuang, tapi disiramkan ke sarung kembali sampai semuanya tersiram. Kemudian beras, iya sekarang beras nasi, iya tuangkan semuanya. Makanya tadi Bu bau ya, karena bau ini mulai ada pembusukan. Nah, kalau sudah sampai airnya turun, kalau airnya udah turun berarti sudah terisi semua. Bukan bocor, memang karung kan. Kurang nih, tambah lagi airnya. Nasi akhirnya dituangkan semua. Awas, ada minum. Bawa korek api nggak? Abdi. Ada. Abdi bawa Beli semuanya dah. Mana nih? Ini airnya simpan di mana Bu? Kamu kan ayo. Kali ada tanam ini yuk sama Aida. Yuk ayo mau tanya. Kelompok ini uwe. Bau sih ya. Ini kita selesai dalam pembuatan kompos. Nah, nanti minggu depan kita akan lagi sebaiknya
isikan di sebelah kanan, ditaruh kanan, nanti disiram. Nanti kalau sudah disiram, minggu depannya lagi kita panen pengkomposan. Kalau kita sudah panen kompos, nanti kalian komposnya itu dikemas, kemudian ada yang sebagian dijadikan media tanam, ada yang sebagian kita jual. Oke, untuk pertemuan kali ini, coba refleksi hari ini apa? Banyak semut, terus inang. Ya, jadi memang seperti itu ketika pembuatan kompos, seperti biasa safety kalian harus digunakan sarung tangan, kemudian gunakan masker. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan EM4 itu aromanya sangat tidak sedap sekali. Ini makanya ibu ganti dengan nasi aking itu kalian ada yang tadi yang hampir muntah ya, karena tidak terbiasa. Nah tapi nanti untuk minggu depan kita kesini kembali untuk melihat kompos kalian jadi atau tidak. Kalau misalkan jadi, itu nanti komposnya akan seperti tanah. Tadi ibu dengar ada yang bilang kalau apa air dengan daun nanti jadi tanah. Tadi siapa yang bilang kayak gitu? Saya doa dulu, tapi ibu pengen seperti biasa doanya tidak di dalam hati. Oke, dipimpin doa. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita mengakhiri. Nyiramnya nanti di hari Rabu yang akan datang di pelajaran ibu. Nanti kita nyiram, kemudian minggu depannya lagi kita panas pakai air biasa. Kan juga ada kerannya. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, sebelum kita pulang berdoa tidak. Yuk dipimpin oleh siapa? Maka baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dalam hati, selesai. Wah. Oke, ibu rasa sudah cukup permainan gamenya untuk mengingat semester kemarin, untuk mengingat materi minggu kemarin. Sekarang kita ke praktek pembuatan kompos. Nah, kemarin ibu menugaskan kalian dan simpan dulu pakainya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Jangan lupa benarnya di screenshot nanti dikumpulkan ke menang jawab pelajaran. Ya, sekarang kita kembali ke sini. Coba perhatikan. Pembuatan kompos, alat dan bahannya sudah kalian persiapkan. Kemarin ibu minta kalian membawa apa? Ya, di sini membuat kompos dari daun kering. Jadi pertama, nanti kalian cari dulu daun keringnya di sekitar SMA Sumber. Ya, kalau sudah, nanti siapkan baskom atau ember. Ada kan ember di kelas? Sudah punya? Nah, kalian punya bisa pinjam ke IPS 5 atau IPS 4. Ada kok embernya. Pinjam embernya 1, kemudian nanti tuangkan air cucian gelas ke dalam ember, kemudian masukkan gelas akingnya atau nasi kemarinnya, kemudian kalian aduk sampai merata. Kenapa kita menggunakan nasi? Nasi itu merupakan kandungan terbesarnya adalah glukosa. Jadi untuk tujuan diberikan nasi dan air cucian beras itu tujuannya untuk membuat yang namanya dekomposer. Apa sih dekomposer itu? Ada yang tahu? Dekomposer. Dekomposer ini adalah zat untuk menguraikan. Jadi yang tadinya daun kering nanti bisa menjadi kompos itu menggunakan dekomposer. Di sini dekomposernya kalau yang kalian menggunakan zat kimia pakainya EM4 ditambah air ditambah gula. Tapi di sini kita menggunakan teknik lain yang diferensiasi yang berbeda tekniknya. Biasanya menggunakan teknik ini kita menggunakan
ketiga, kalau misalkan di sini ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai atas kehadirannya. Terima kasih Bu Pipi sudah membantu saya. Kita sudah saya membersamai Bu Pipi untuk mengadakan supervisi di kelas ya Bu ya. Nah, dan sudah kita lakukan pada hari Rabu tanggal 24 Mei. Iya. Ya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk melakukan dialog untuk pasca observasi ini Ibu ya. Karena bagaimana Ibu perasaannya setelah kita sama-sama ya saya melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas sampai kita berhasil loh ya kemarin membuat ya kan konten produknya udah langsung gitu loh dilihat gitu. Nah selama pembelajaran bagaimana perasaannya Ibu? Perasaannya saya sangat senang. Kenapa? Karena di situ saya bisa berbagi praktik baik, yaitu praktik baiknya adalah pengenalan pembuatan kompos. Mungkin pembuatan kompos itu terlihat sederhana, tapi gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah itu ada mudah, kelihatannya mudah, tetapi ada yang bisa jadi kompos, ada yang enggak seperti itu. Jadi perasaannya sangat senang sekali di situ. Terus di sini juga kita bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi antara pelajaran PAI dengan pelajaran PKWU seperti itu. Iya, PAI kan kebersihan sebagian dari iman, berkolaborasi seperti itu. Kemudian sedangkan pembuatan kompos kan kadang kan kita di sini darurat sampah ya, darurat sampah. Kadang kan sampah khususnya sampah organik. Kalau sampah plastik kita bisa Sudah Ibu Pipi. Ketika kita ada dialog atau percakapan pra-observasi, Ibu menyampaikan tujuan ya Bu ya, tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, apa tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai? Alhamdulillah tujuannya sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat kompos dari starter yang sederhana, molnya yaitu berasal dari nasi bekas itu dengan teknik seadanya yang ada di sekitar SMA Sumber seperti itu. Nah dari area yang ingin dikembangkan itu Bu ya, apakah sudah terlihat itu hasilnya dari selama pembelajaran awal sampai akhir sampai ketika kompos itu sudah selesai proses pembuatannya, area pengembangan dari pembelajaran itu sudah tercapai? Sudah tercapai alhamdulillah. Jadi dari area pengembangannya adalah kan tujuan utamanya membuat kompos. Berarti area pengembangannya adalah sekitar teknik pembuatan komposnya. Area pengembangannya adalah menggunakan banana circle. Tadinya awalnya hanya dari karung. Jadi membuat kompos di karung, kemudian dikembangkan menjadi banana circle. Yang saya lihat itu dari tujuan tadi sudah tercapai, kemudian area pengembangan juga sepertinya sudah tercapai dengan baik ya Bu. Tadi sampai anak itu sudah berhasil membuat kompos. Nah karena berkaitan dengan PKWU tadi ada nilai jual gitu, berarti ada pengembangan yang lain. Jadi apa maksudnya yang akan dikembangkan selanjutnya itu seperti apa gitu? Yang pengembangan selanjutnya yaitu nanti kalau misalnya dari kompos yang tadi media tanam untuk konsumsi pribadi, nanti kan dijual seperti itu. Dijual itu ada pengembangan selanjutnya. Kalau pengembangan kan tadinya dari teknik, dari beberapa teknik dicari teknik yang terbaik. Nah kalau udah ketemu teknik yang terbaik itu nanti yang akan kita selalu kembangkan yang satu teknik itu. Nah dari situ nanti kita mampu menjadi produksi kompos yang berkualitas. Tadi setelah banyak bercerita ya, jadi saya juga terbuka wawasannya nih Pak tentang pembuatan kompos itu yang awalnya mungkin secara teori begini, dan kemarin melihat praktek mereka anak-anak itu antusias sekali ya untuk bikin kompos, kan mungkin mereka berpikir itu penting untuk mereka lakukan di rumah juga gitu ya. Nah kira-kira dari keberhasilan atau ketercapaian dari tujuan pengembangan itu kalau di kisaran angka, kalau saya boleh patok dari angka 1 sampai 10 itu
keberhasilan di angka berapa itu Bu? Keberhasilannya karena yang di sini baru awal, jadi saya patok 8,5. Kenapa 8,5? Kenapa 8,5? Karena ketika anak-anak kan kalau untuk kalau praktek keterampilan kita membuat produknya yaitu pakaian bekas dari plastik, ya pengembangannya ke situ untuk sementara. Iya, baik Ibu. Di sini sudah sangat memaparkan panjang lebar ya. Saya tunggu perkembangan selanjutnya di mana Ibu dan siswa-siswa siswa-siswi SMA 1 Sumbar itu bisa memproduksi kompos besar-besaran, kemudian oleh karena ini kaitannya dengan PKWU mungkin sampai ke pemasaran gitu ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya ya, semoga semuanya bisa Semoga berjalan komposnya lancar biasa dan sama anak-anak jadi hasil. semua Ya, hasil. amin amin ya. Dan itu menjadi semangat mereka untuk membuat kompos seterusnya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kebersamaan kita dari mulai praobservasi, kemudian saya supervisi di kelas dan sampai sekarang dialog pasca observasi, semoga ini bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Dan semoga nanti pembelajaran selanjutnya lebih baik dan lancar. Program komposnya sukses. Oke ya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Terima kasih Pak Jai, terima kasih Bu Pipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.